Cerita dikanjut dengan pertempuran antara Lindong dan King Ye yang tampaknya akan menemui titik akhir. Banyak pasang mata menatap langit, sementara sebuah bola bumi segel darah besar melayang dan terus memancarkan fluktuasi mengerikan. Suasana di tingkat menjadi sunyi karena banyak orang mulai menyadari bahwa keadaan tampak tidak menguntungkan bagi Lindong. King Ye pun kemudian menyampaikan bahwa Lindong sebaiknya mengakui kekalahan agar tidak terluka lebih parah. Namun pada akhirnya tidak ada jawaban dari dalam bola bumi tersebut. Menyadari hal itu, King Ye pada akhirnya bersiap memaksa hasil akhir. Namun pada saat itulah bola bumi tiba-tiba bergetar hebat. Suara dentuman rendah terus muncul dari dalam, bahkan semakin kuat meski segel darah diperkuat. Perubahan ini seketika membuat King Ye gelisah, sementara Ying Xiaoxiao dan Ying Huan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Selanjutnya retakan mulai muncul di permukaan bola bumi. Banyak murid sekte Dao terjekut karena segel bumi milik King Ye ternyata tidak mampu sepenuhnya menekan Lindong. Retakan itu menyebar cepat hingga cahaya hijau menyembur keluar dan menghancurkan bola bumi sepenuhnya. Ketika cahaya menghilang, sosok Lindong pada akhirnya muncul dengan wujud yang pada saat ini jauh lebih besar. Tubuhnya dilapisi sisik hijau, lengannya telah berubah menjadi lengan naga dan sepasang sayap naga hijau terbentang dari punggungnya. Angin kencang berputar setiap kali sayap itu bergerak, sementara aura Lindong terasa seperti naga kuno yang turun ke dunia. Perubahan ini terjadi karena Lindong semakin menguasai teknik naga langit hijau yang memperkuat tubuh fisiknya secara drastis. King Ye pun memandang Lindong dengan keterkejutan dan kepanikan karena ia tidak menyangka lawannya masih mampu bangkit dengan kekuatan seperti itu. Sementara itu, Lindong menatap balik dengan dingin lalu menghilang dalam sekejap. Kecepatan Lindong meningkat drastis membuat King Ye kesulitan mengantisipasi serangannya. Meskipun sempat membentuk pertahanan dan memanggil armor Kaisar Bumi, King Ye tetap terpukul mundur oleh tinju naga Lindong. Tanah retak akibat benturan tersebut dan King Ye terpaksa membalas dengan teknik tangan Yuan Surgawi inti bumi. Namun Lindong pada saat ini sama sekali tidak mundur. Lindong justru menghancurkan serangan itu dengan tendangan kaki naga yang dipenuhi kekuatan liar. Pertarungan berlanjut singkat namun benar-benar brutal. Lindong terus menekan tanpa memberi celah hingga akhirnya King Ye terpental keluar dari tingkat. Armor pelindungnya menghilang dan tubuhnya jatuh dengan keras di luar batas arena. Dengan itu hasil pertarungan menjadi semakin jelas. King Ye berakhir dengan kekalahan sementara Lindong berdiri dengan tenang di atas tingkat. Keheningan sesaat menyelimuti puncak gunung sebelum sorakan besar pada akhirnya meledak. Pertarungan antara murid terkuat dari dua aula berbeda pun benar-benar resmi berakhir. Sorakan keras terus menggema di puncak gunung dan menjalar ke puncak lain di sekitarnya. Pertarungan sebelumnya jelas benar-benar mengguncang banyak orang. Ying Xiaoxiao memperhatikan sosok Lindong di tingkat arena dan menyadari bahwa hasil ini benar-benar di luar dugaan. Menurutnya, Lindong masih mampu melepaskan kekuatan mengerikan meskipun kekuatan Yuannya disegel dan hal itu membuatnya cukup terjekut. Sementara itu di sisi lain, Ying Huan mengingat apa yang pernah didengarnya dari ayahnya. Ia merasa Lindong telah melatih seni tempering tubuh yang sangat kuat. Namun meskipun begitu, kekuatannya kali ini jauh melampaui saat terakhir ia melihatnya. Hal itu membuat Ying Huan menyimpulkan bahwa penguasaan Lindong terhadap teknik tersebut telah meningkat pesat. Ying Xiaoxiao kemudian menilai bahwa kekalahan King Ye bukanlah sesuatu yang memalukan. Hal itu dikarenakan jika Lindong terus berlatih 1 hingga 2 tahun lagi di Sekte Dao, ia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat di generasi muda. Ying Huan pun dengan ringan berkata bahwa hanya kakaknya lah yang sesungguhnya pantas menjadi yang terkuat. Mendengar hal itu, Ying Xiaoxiao menegur sambil tersenyum tipis dan mengingatkan bahwa bakat Ying Huan sendiri sangat menakutkan. Bahkan Ying Huan telah berkali-kali dipuji oleh ayah mereka. Namun ia juga menyadari bahwa Ying Huan memiliki sifat ceria dan sering mengendurkan latihannya. Meskipun begitu, kekuatannya tetap berada di puncak aula langit. Ying Huan sendiri hanya bergumam bahwa ia sebenarnya sudah cukup berusaha. Ying Xiaoxiao hanya bisa menggeleng perlahan dan pandangannya lanjut beralih ke arah Wang Yan yang duduk menyendiri.
Cahaya di matanya sedikit meredup dan senyumnya seketika menghilang. Menyadari hal itu, Ying Huan dengan lembut menggenggam tangannya dan memberi dorongan bahwa kakaknya pasti akan menang. Sementara itu, Wang Yan terus menatap tingkat arena dengan tatapan dingin. Setelah menyaksikan pertarungan Lindong, ia mulai merasakan ancaman samar dari pemuda itu. Ia mengakui dalam hati bahwa tidak heran Lindong mampu bertarung habis-habisan melawan Yao Ling. Namun meskipun Lindong hebat, Wang Yan tetap menilai bahwa Lindong belum cukup berbahaya baginya. Dalam pikirannya, satu-satunya lawan yang benar-benar perlu diperhatikan hari itu hanyalah Ying Xiaoxiao. Sementara itu, sorokan kembali meledak ketika seorang diaken maju dan mengumumkan bahwa Lindong memenangkan pertandingan. Murid-murid aula kesunyian bersorak paling keras karena akhirnya aula mereka berhasil mengalahkan aula bumi setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, murid aula bumi hanya bisa menerima hasil tersebut dengan perasaan berat. Qingye sendiri turun dari arena dengan wajah yang pucat. Ia tidak mengeluh karena ia sadar bahwa meski bertarung ulang, hasilnya kemungkinan tidak akan berubah. Di sisi lain, Lindong pada akhirnya menarik kembali seluruh cahaya hijau di tubuhnya dan menghela nafas ringan. Lindong mengakui bahwa teknik penyegelan kitab suci Kaisar Bumi milik Qingye memang aneh dan kuat. Namun karena ia memiliki banyak teknik lain dan tubuhnya mampu menyerap lebih banyak aura naga langit, kekuatan teknik naga langit materialisasi hijau miliknya benar-benar meningkat pesat. Ditambah lagi dengan sayap naga yang memberinya kecepatan luar binasa, Lindong merasa bahwa bahkan ahli nirwana tingkat 9 akan sulit menandingi. Anjir, OP. Selanjutnya, Lindong kembali ke area aula kesunyian dan langsung disambut dengan antusias oleh Pang Tong dan yang lainnya. Mereka memuji pencapaiannya tanpa ragu dan dari tatapan mereka terlihat jelas rasa kagum serta hormat. Setelah berbincang singkat, Lindong mengalihkan pandangannya ke arah Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Ia menyadari bahwa pertarungan paling dinantikan dalam kompetisi aula ini adalah pertemuan antara dua orang tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya seorang diaken naik ke tingkat arena dan mengumumkan pertandingan berikutnya. Pertandingan selanjutnya adalah pertandingan antara Ying Xiaoxiao dari Aula Langit dan Wang Yan dari Aula Langit. Tidak ada sorakan yang muncul karena semua orang pada saat ini menahan nafas. Sementara itu, Wang Yan membuka matanya dan langsung melangkah ke arena dengan gerakan sederhana namun tegas. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam-dalam lalu melompat ringan ke tingkat arena. Ia menatap Wang Yan dan menyatakan kesiapannya untuk menerima pelajaran darinya. Wang Yan perlahan mengangkat kelapanya dan menatap Ying Xiaoxiao di hadapannya. Emosi samar muncul di matanya yang biasa dingin sementara wajahnya menunjukkan perasaan yang rumit. Wang Yan lanjut berkata bahwa Ying Xiaoxiao masih tetap setenang dulu. Menanggapi hal itu, Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut bahwa justru Wang Yan yang telah banyak berubah. Selanjutnya, Wang Yan mengungkapkan bahwa Ying Xiaoxiao pasti sudah menebak alasan kepulangan dari Wang Yan. Selain itu, ia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mereka bertarung. Ying Xiaoxiao menahan nafas sejenak lalu menyatakan bahwa Wang Yan juga seharusnya memahami dirinya. Wang Yan menyadari makna dari balik kata-kata Ying Xiaoxiao. Ia pada akhirnya kembali berkata bahwa suatu hari ia akan menebus semuanya dengan hidupnya demi Sekte Dao. Ying Xiaoxiao memilih diam karena ia tahu kata-kata tidak lagi berguna dan satu-satunya jalan adalah melalui pertarungan. Karena itu ia meminta Wang Yan untuk bergerak terlebih dahulu. Sementara itu di luar tingkat, Ying Huan mengepalkan tangannya dengan wajah sedih. Di sisi lain, Ying Xuanzi di tempat tinggi hanya menghela nafas dan memberi isyarat agar pertandingan dimulai. Selanjutnya, setelah aba-aba diberikan, kekuatan Yuan dari keduanya meledak bersamaan dan membuat banyak murid terjekut karena tingkat 9 nirwana adalah puncak kekuatan nirwana. Pada akhirnya, Ying Xiaoxiao memutuskan bergerak terlebih dahulu dengan pedang puncak hijau di tangannya menyerang cepat ke arah Wang Yan. Namun Wang Yan dengan tenang menjepit pedang itu dengan dua jarinya. Ia lanjut melancarkan serangan balik yang memaksa Ying Xiaoxiao mundur dan menggunakan teknik pedang bintang 3 bunga surgawi. 3 bunga pedang hijau muncul dan memancarkan kekuatan destruktif yang besar.
Lindong yang menyaksikan juga menyadari betapa berbahayanya serangan itu dan semakin yakin akan reputasi Ying Xiaoxiao. Namun pada saat ini musuhnya yakni Wang Yan sama sekali tampak tidak gentar. Ia menarik pedang hitamnya dan melancarkan tebasan iblis hitam yang menghantam langsung bunga-bunga pedang tersebut. Ledakan besar terjadi dan cahaya pedang menyapu tingkat hingga penuh bekas luka. Wang Yan bahkan terluka ringan, namun sikapnya justru semakin buas saat ia kembali menyerang tanpa ragu. Sementara itu Ying Xiaoxiao tetap bertahan dengan serangan dan pertahanan yang seimbang. Kedua pedang mereka terus beradu menciptakan percikan api dan ki pedang yang membuat para penonton merinding. Banyak yang menyadari bahwa kekuatan mereka tampak terlihat seimbang. Pang Tong dan murid dari aula kesunyian lainnya terjekut melihat keganasan pertarungan itu, sementara Fang Yun bertanya kepada Lindong tentang peluang kemenangan. Lindong sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak bisa memberikan jawaban pasti. Ia menyadari bahwa meskipun Ying Xiaoxiao sangat kuat, Wang Yan memiliki kekejaman yang ditempa dari pertarungan hidup dan mokat. Karena itu, meskipun situasinya terlihat seimbang, Wang Yan hanya menunggu satu celah kecil untuk menentukan segalanya. Lindong berharap Ying Xiaoxiao dapat menyadari bahaya tersebut sebelum terlambat. Setelah memikirkan hal itu, Lindong sempat melihat ke arah aula langit dan bertemu pandang dengan Ying Huan Huan. Ying Huan Huan tampak gelisah dan kesedihan terlihat jelas di matanya. Hal itu membuat Lindong menghela napas pelan sebelum akhirnya kembali memusatkan perhatiannya ke pusat pertempuran. Dentang keras menggema di arena ketika dua pedang saling berbenturan. Wang Yan dan Ying Xiaoxiao sama-sama terdorong mundur, sementara tanah di tingkat tempat mereka mendarat hancur menjadi debu karena sisa ki pedang. Serangan keduanya sangat tajam dan tanpa ragu, dan hal itu membuktikan reputasi Wang Yan sebagai murid generasi muda terkuat kedua di Sekte Dao bukanlah isapan jempol. Selanjutnya Ying Xiaoxiao melompat ke udara dan membentuk segel tangan dengan cepat. Kekuatan Yuan di sekitarnya langsung menindih, sementara dua cahaya terang menyelimuti tubuhnya dan membuat langit tampak meredup. Para murid menyadari bahwa Ying Xiaoxiao sedang mengarahkan kitab suci Kaisar Langit, sebuah teknik puncak yang jarang digunakan sejak awal pertarungan. Lindong mengamati dari kejauhan dan memahami pilihan dari Ying Xiaoxiao. Karena Wang Yan berpengalaman, pertarungan panjang hanya akan memberikan celah. Dengan teknik ini, Ying Xiaoxiao tampaknya berharap bisa membalikan keadaan. Gelombang kekuatan Yuan berkumpul di belakang Ying Xiaoxiao dan berubah menjadi cahaya pedang raksasa. Pedang itu memancarkan tekanan mengerikan seolah mampu membelah langit dan bumi. Banyak murid Sekte Dao menjadi pucat karena merasakan daya hancur yang terkandung di dalamnya. Ying Xiaoxiao kemudian menyampaikan bahwa ia memahami kebencian yang disimpan Wang Yan. Namun saat ini Ying Xiaoxiao berharap Wang Yan berhenti untuk memaksakan diri. Menanggapi hal itu, Wang Yan dengan sikap dingin berkata bahwa ia tidak lagi bisa menahan diri. Hal itu dikarenakan di kompetisi sekte besar nanti musuh dari gerbang Yuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar hal itu dan karena tekad Wang Yan tidak goyah, Ying Xiaoxiao menghentikan segel tangannya dan mengayunkan pedang cahaya itu ke bawah. Pedang raksasa tersebut melesat meninggalkan bekas robekan di udara dan membelah tingkat besar sebelum sempat mendarat. Namun meskipun begitu, Wang Yan pada saat ini tetap berdiri tenang. Ia lanjut bergumam bahwa ia juga murid aula langit dan seketika kekuatan Yuan hitam meledak dari tubuhnya. Sebuah pedang cahaya hitam raksasa terbentuk di belakangnya menandingi serangan Ying Xiaoxiao. Seluruh arena gempar karena Wang Yan juga menggunakan kitab suci Kaisar Langit. Dua pedang raksasa itu kemudian saling bertabrakan di udara. Ledakan besar mengguncang puncak gunung, menghancurkan banyak tingkat di sekitarnya. Cahaya hijau dan hitam saling menggerogoti, menciptakan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Di tengah benturan itu, Ying Xiaoxiao melancarkan serangan lanjutan dengan pedang hijau pendek yang menusuk ke arah tembolok Wang Yan. Namun Wang Yan tidak menghindar, melainkan mengulurkan tangan kosong untuk menahannya. Melihat hal itu, Ying Xiaoxiao ragu dan tanpa sadar memperlambat serangannya. Pada akhirnya telapak tangan Wang Yan berhasil menangkap pedang itu meski darah mengalir dari lukanya.
Ia menegaskan bahwa Ying Xiaoxiao seharusnya tidak menahan diri karena ia bukan lagi Wang Yan yang dulu. Setelah itu Wang Yan menghantam bahu Ying Xiaoxiao dengan kekuatan brutal. Hal itu seketika membuatnya terlempar dan jatuh menghantam tanah. Sebelum Ying Xiaoxiao sempat bangkit, pedang hitam Wang Yan sudah mengarah pada Ying Xiaoxiao. Akhirnya Ying Xiaoxiao hanya bisa terdiam dan bersamaan dengan hal itu Wang Yan menyatakan bahwa Ying Xiaoxiao telah kalah. Seluruh puncak gunung terdiam sementara Ying Huan menatap dengan wajah pucat dan hampir kehilangan keseimbangan. Selanjutnya Wang Yan meminta agar hasil pertandingan segera diumumkan. Setelah Ying Xuanzi mengangguk perlahan, dia akan menyatakan bahwa Wang Yan memenangkan pertandingan. Suasana tetap sunyi ketika Wang Yan menyimpan pedangnya dan pergi sambil berkata bahwa ia akan kembali saat kompetisi sekte besar dimulai. Ying Xiaoxiao hanya bisa menatap kepergian Wang Yan dengan mata memerah sementara Ying Huan bergegas mendampinginya. Kesunyian menyelimuti seluruh gunung dan para murid hanya bisa memandang punggung Wang Yan dengan perasaan campur aduk. Sementara itu Lindong menghela nafas sebelum akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Di bawah tatapan banyak orang, ia menyampaikan bahwa kompetisi aula belum sepenuhnya berakhir sehingga mungkin masih terlalu dini bagi Wang Yan untuk pergi. Begitu kata-kata ini terdengar, tatapan para murid seketika tertuju pada Lindong. Banyak murid merasa gelisah karena menyadari bahwa lawan yang dihadapinya adalah Wang Yan. Pang Tong dan yang lain juga mencoba menghentikan Lindong karena mereka tahu kekuatan Wang Yan jauh melampaui King Ye, bahkan Ying Xiaoxiao pun dikalahkan. Namun Lindong tetap maju dengan sikap tenang. Menyadari hal tersebut, Lindong memahami bahwa dirinya tidak berniat menjadi pahlawan, tetapi sebagai murid dari Sekte Dao, Lindong tidak ingin melihat sekte yang dihargainya hancur akibat keputusan ceroboh Wang Yan. Selain itu, ada perasaan pribadi yang mendorongnya untuk bertindak karena ia tidak ingin melihat Ying Huan kehilangan semangatnya. Oleh karena itu, meski sadar akan bahaya, Lindong tetap memilih untuk bertarung. Di sisi lain, Ying Huan juga memperingatkan Lindong bahwa Wang Yan sangat kuat, namun Lindong hanya menanggapi bahwa ia tidak memiliki pilihan lain lagi. Selanjutnya, Ying Xiaoxiao juga berkata agar Lindong berhati-hati dan melakukan yang terbaik. Ia menyadari bahwa di antara para murid Sekte Dao hanya Lindong yang mungkin mampu menghentikan Wang Yan karena kekuatan asli Lindong belum terungkap sepenuhnya. Lindong akhirnya kemudian melompat ke tingkat dan berdiri berhadapan dengan Wang Yan. Wang Yan menyatakan bahwa Lindong bukanlah lawannya, namun Lindong tetap menjawab bahwa Wang Yan harus mencobanya. Keduanya pada akhirnya menoleh seolah meminta izin dari Ying Xuanzi. Pada akhirnya setelah mendapatkan izin, Chen Zhen mengumumkan bahwa pertarungan ini adalah pertandingan terakhir dan pemenangnya akan menjadi juara akhir sekaligus pemimpin murid selama kompetisi sekte besar. Begitu pertandingan dinyatakan dimulai, Wang Yan tanpa bacot lagi segera menyerang dengan kecepatan mengerikan. Ia juga langsung mengayunkan pedang hitamnya ke arah Lindong. Menyadari serangan tersebut, Lindong mengaktifkan kekuatannya, mengubah kedua lengannya menjadi lengan naga hijau dan menahan serangan dengan batang pohon hitam. Benturan itu mengguncang tingkat dan menciptakan gelombang angin yang kuat. Tanpa memberikan kesempatan, Lindong membalas dengan tendangan naga hijau yang penuh dengan kekuatan. Wang Yan pun menyadari bahaya tersebut dan membalas dengan tinju pembunuh hitam, sebuah serangan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan tanah runtuh dan tingkat hancur, sementara seluruh puncak gunung bergetar hebat. Pertarungan berlanjut dengan serangan bertubi-tubi dari Lindong dan balasan keras dari Wang Yan. Kekuatan keduanya saling menghantam tanpa ampun hingga debu menutupi seluruh arena. Para murid hanya bisa terdiam menyaksikan kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh dua orang tersebut. Ketika debu perlahan menghilang, terlihat Wang Yan dan Lindong sama-sama terdorong mundur dengan luka di tubuh masing-masing. Wang Yan berdiri dengan pedang hitam berlumuran darah, sementara Lindong memperlihatkan sisik naga hijau yang melindungi tubuhnya meskipun darah tetap menetes dari lengannya. Menyadari hal itu, semua orang paham bahwa pertarungan ini benar-benar seimbang dan kejam. Keduanya saling menatap dengan dingin di tengah tingkat yang telah runtuh.
seperti dua binatang buas yang saling mengincar wilayahnya. Pertarungan mereka belum menunjukkan siapa yang akan menjadi pemenang. Tidak ada seorang pun yang berani memastikan siapa yang akan tertawa terakhir dalam duel putus asa ini.